Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Harap kalian tetap sehat. Hari ini kita lanjut di pemrograman berorientasi objeknya kita semenjak long weekend kemarin. Nah, kita akan bahas mengenai Java Object Oriented. Jadi hari ini fokusnya selain melihat pemrograman Java itu sebagai pemrograman struktur, kalian bisa melihat juga beberapa kelebihannya si Java ya. Java ini dia bisa pakai pendekatannya berbasis objek. Sebelum itu kita kenali dulu beberapa, kita refresh lagi kembali yang di semester sebelumnya kalian udah pelajari. Mungkin kalian udah kenal yang namanya array. Jadi array ini adalah sekumpulan variabel yang kalian bisa memiliki tipe datanya yang sama. Ya, jadi kalian bisa punya tipe data yang sama dan kalian bisa nyatakan dengan nama yang sama pula. Jadi array ini akan memungkinkan kita untuk menyimpan data ataupun referensi objek dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, array juga ini dia menggunakan indeks basisnya adalah integer. Dia gunakan untuk penentuan urutan dari sisi elemennya. Jadi kalau kalian perhatikan kemarin penulisan si array kan seperti biasa, kalian nulisin apa nama tipe datanya, kemudian ada tanda apa ya ini kurung siku ya, kurung siku pembuka berapa indeksnya, kemudian kalian set variabel. Jadi misalkan integer, kemudian buka kurung sikunya gitu ya, kemudian di variabelnya misalkan nomor induk mahasiswa atau NIM ya. Nah, penulisannya juga bisa menggunakan tipe data ataukah variabel tipe data spasi variabel kemudian kurung siku. Bisa kalian pakai untuk penulisan di deklarasi variabel array. Jadi variabel array ini ada dua model. Kalian bisa kasih indeksnya ke dalam tipe data, ataukah kalian bisa kasih indeksnya ke dalam variabel. Ini sama saja ya. Jadi model penulisannya saja yang kalian bebas. Jadi mau naruhnya di tipe datanya, ataukah kalian mau naruhnya di variabelnya. Nah, kemudian untuk pendefinisiannya pada saat kita panggil dia, ya, pada saat kita panggil dia, kalian bisa juga mendefinisikan arraynya dengan contoh ya, memanggil bilangannya, kemudian sama dengan new tipe data, kemudian ukurannya. Gitu ya. Jadi ada dua cara, kalian bisa bikin yang di sebelah kiri yang berwarna biru, integer, kemudian indeks pas bilangannya. Jadi kalau dapat nanti di codingan ya, yang kurang lebih seperti ini, ya, kalian bisa dapat codingan yang kurang lebih seperti itu. Ini bisa kalian singkat dengan menuliskan seperti ini. Ya, jadi integer indeks bilangan sama dengan new integer, kemudian indeks sampai ke berapa. Jadi kalau di set 10 berarti dia akan punya 10 label gitu ya. Nah, kalau di Java dia mulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Ini yang akan dipunyai indeks dari sisi bilangan. Jadi dua baris ini sebenarnya bisa diringkas dengan satu baris penulisan seperti ini. Contoh ya, misalkan ini contoh. Saya ngebuat integer y. Nah, integer y. Kemudian saya akan nampung di mana y ini, ya, dia bakalan punya indeks dari 0 dan 1. Ya, bisa dilihat ya di bawah sini. Integer y, dia akan punya indeks 0 dan indeks 1. Disesuaikan dengan berapa jumlah indeksnya yang ada di sini. Nah, saya mengisi y di indeks 0 itu adalah 20. Kemudian saya mengisi y1 itu adalah 10. Kalau saya cetak di sini akan keluar 20 dan di sini akan keluar 10. Oke. Ini adalah contoh array dimensinya ya. Dimensi dan kita sebut dengan satu dimensi. Ya, satu dimensi. Nah, bagaimana dengan menuliskan array yang bisa jadi dia punya lebih dari satu dimensi? Nah, bisa dituliskan seperti ini. Ya, jadi saya ambil misalkan ARRX. Nah, ARRX ini dia punya indeks lebih dari 1. Ya.
Ini lebih dari 1. Nah, saya set misalkan ARRX ini dia punya indeks itu 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 ada berapa? Indeksnya berarti 3 dikali dengan 3. Totalnya ada berapa? Ada 9. Gitu. Jadi kalau di sini saya kasih 4 dan 2 di sini, itu artinya 4 dikali dengan 2. Gitu ya. Jadinya ada 8 indeks. Gitu. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Ya, jadi penulisan di sisi indeks ini kalian mesti tahu berapa banyak sih data yang kalian mau tampung, berapa banyak model data yang kalian mau simpan. Nah, implementasinya ini sama di daftar kehadiran ya. Kalau kalian perhatikan daftar kehadiran, di situ kita bisa taruh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan sampai pertemuan 16 misalkan. Kemudian ada nama mahasiswa A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kita bisa bikinkan dalam bentuk array. Gitu ya. Nah, karena di sini kita sudah set 3 kali 3, makanya kita bisa menampung sampai dengan 9 angka. Nah, bagaimana formattingnya? Formattingnya kita mulai dari 0. Jadi array 00, di sini saya akan simpan 1. Array 01 saya simpan 2. Array 02 saya simpan 3. Ini ibaratnya kalau digambar ya. Kita gambar seperti ini. Ibaratnya ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Nah, kalau 00 berarti dia di sini, datanya ditampung, jadi bikin satu kotak 00. Isinya adalah 1 ya. Kemudian 01, nah, dia 01, jadi sumbu X-nya 0, Y-nya 1, turun di bawahnya berarti ada 2. Kemudian 3 ya. Nah, lanjut, kalau dia 10 berarti di sini dia nyimpan datanya lagi ya. Ini adalah 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kalau digambarkan secara visual ya. Digambarkan secara visual. Tapi kalau intinya adalah kalian tahu berapa jumlah variabel atau indeks yang akan kalian mau simpan gitu ya. Nah, untuk proses pencetakannya sama, kalian memanggilnya dengan cara memanggil indeksnya. Gitu. Jadi misalkan saya mau mencetak data yang ada menampung nilai 8. Menampung nilai 8 itu adalah array 21. Jadi manggilnya dengan array X21. Yang ini bisa sebenarnya disingkat. Caranya disingkat bagaimana? Anyone ada yang tahu? Bagaimana caranya kita singkat? Bagaimana caranya? Anyone ada yang tahu? Kita bisa singkat arraynya dengan cara, ada yang tahu? Perulangan, Kak. Dengan cara pas. Halo, ada orang ini Kak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dorongan ini ada yang tahu? Tidak pas. Minggu lalu belajar apa? Pertemuan sebelumnya belajar apa? Saking terlalu bilang ikan. Betul sekali William Chandra. Pakai perulangan. Pintar. Jadi ini kan berurut sebenarnya. Ini 0, 1, 2, 0, 1, 2 kan bisa kita bikin. 4, 4x itu sama dengan 0. Atau sampai dengan 2 gitu. Kemudian Y lagi 0 sampai dengan 2. Nah, lakukan perulangannya di dalam, Y-nya di dalam X. Jadi dia akan melakukan perulangan 00, 00, 001, 002. Lanjut lagi 10, 11, 12. Ini bisa disingkat. Jadi nanti kalian cuma ngebuat satu statement untuk pencetakan saja. Khusus untuk mencetak ARRX, di mana indeks ini akan digantikan dengan variabel X dan indeks yang ini akan digantikan dengan variabel Y. Gitu. Paham ya? Jadi it's logic. Ini tentang logik semua. Jadi semua tentang logik. Kalian bahasa pemrograman apapun ya. Jadi bahasa pemrograman apapun, kalau kalian lihat ada data yang sifatnya dia penaikan, pengurangan, yang dia terstruktur, teratur, dia punya naik tingkatan, kalian bisa bikinkan dalam model perulangan. Ya. Itu diingat. Nah, konsep di object oriented setelah kalian dapat mulai dari kemarin dapat C#, mungkin sudah dapat Pascal, mungkin dan seterusnya. Semua itu basisnya adalah prosedural.
prosesnya prosedural. Beda halnya dengan object oriented. Saya ambil kasus, contoh ya, kita ambil kasus. Prosedural itu kalau kalian ke ATM, kalau kalian ke ATM, lebih ke arah sifat dari proses pekerjaannya. Misalkan, yang kalian bisa lakukan di ATM apa? Mengambil uang, kan ya, mengambil uang, kemudian kalian menabung, kemudian kalian bisa mentransfer di dalam mesin ATM-nya, gitu ya. Tapi kalau kita bercerita dalam proses objek oriented, itu lebih ditekankan pada subjek ataupun objeknya. Contoh, pelanggan, gitu ya. Ini pelanggan. Jadi ditekankan ke sana, pelanggan. Kemudian uangnya, nah, uangnya, kemudian rekeningnya. Nah, jadi ketika kita berpikir objek oriented, dia berpikirnya seperti seolah-olah dia ini makhluk hidup atau dia punya subjek dengan objek yang kalian kasihkan proses pekerjaan. Proses pekerjaan. Ini yang kalian ingat. Nah, bedanya antara prosedural dengan objek oriented. Prosedural di sisi prosesnya, sedangkan objek oriented lebih ke arah subjek atau objeknya. Nah, kelebihannya apa? Objek oriented ini bisa kita kasihkan proses pekerjaan. Pelanggan bisa ngapain? Bisa mengambil uang, bisa menabung, bisa mentransfer. Uang bisa ngapain? Kemudian rekening itu bisa ngapain? Dan seterusnya. Nah, ketika belajar objek dan kelas, objek oriented ini harap diperhatikan ya, adik-adik, karena ini penting sebenarnya ini dasar nih untuk objek oriented. Semoga kalian perhatikan layar kalian masing-masing. Objek dan kelas, kalau kita bercerita dengan objek oriented, di dalamnya itu ada dua entity. Pertama, apa yang jadi objeknya, kemudian apa yang jadi kelasnya. Yang ingat ya, apa jadi objek, apa yang jadi kelas. Kelas ingat, dia adalah pemodelan dari objek, atau kita bisa ceritakan bahwa kelas itu adalah kumpulan dari objek. Kelas itu adalah kumpulan dari objek, di mana kelas itu dia punya karakteristik data. Jadi ingat ya, dia punya karakteristik data, kemudian dia punya tingkah laku. Nah, ini dia. Tingkah laku yang sering kita sebut dengan metode atau metode. Sama gitu ya. Sedangkan objek ini adalah apa? Perwujudannya dari suatu kelas. Kita ibaratkan kayak gini. Ada perempuan namanya Santi, Nina, Mel, dan Tia. Santi, Nina, Mel, dan Tia ini masing-masing kalau dari sisi personal gitu ya. Ini kita sebut dengan objek. Kalian itu adalah objek. Nah, keseluruhannya Santi, Nina, Mel, dan Tia kita sebut dengan kelas. Nah, mereka itu bergabung ya. Entah bikin geng atau apalah ya, geng motor atau apalah. Jadi disebutnya dengan kelas gabungannya mereka. Nah, kelasnya ya kita panggil saja kelas perempuan. Jadi ini kan semuanya adalah perempuan. Sedangkan kalau yang ini misalkan di sini adalah bacok, gitu ya. Nah, ini adalah objek. Gitu. Sedangkan kalau dia berkumpul ada banyak lebih dari satu orang misalkan, ada lagi misalkan Roy gitu ya. Nah, terbentuk lagi satu kelas namanya kelas boy, kelas pria. Jadi bisa ditahu ya bedanya kelas dan objek. Kelas itu kumpulan dari objek, objek itu adalah perwujudan dari kelas. Kelas dia punya tingkah laku dan metode di mana perwujudannya itu diwujudkan melalui sebuah objek. Ini perumpamannya nah, Santi, Nina, Mel, dan Tia objek, kumpulan mereka kita sebut dengan kelas dengan nama gelar. Kelas perempuan. Nah, setiap kelas itu kan pasti terdiri dari objek ya. Tadi kayak Nina, siapa lagi namanya tadi? Mel, Tia gitu ya. Atau yang lain-lain lah. Intinya semuanya yang basisnya adalah objek gitu ya. Nah, kalian semua ini yang ada di kelas PBO sekarang, saya sebutnya itu adalah objek. Kalian saya sebut sebagai kelas apa? Kelasnya PBO namanya, pemrograman berorientasi objek, di mana kalian ini gabung dalam satu kelas PBO. Tapi objeknya yang masing-masing. Objek Beatrice, objek Alvina, objeknya Evelyn, objeknya Carlos, Faustin, Gilbert, Fitri, Heidi, semuanya ya. Nah, kalian masing-masing pasti punya variabel. Dan variabelnya pasti sama. Ingat ya, variabelnya pasti sama. Variabelnya pasti sama. Pasti si Nina, pasti si Mel, pasti punya warna rambut. Ya, pasti punya warna rambut. Pasti punya variabel tinggi badan, pasti punya warna kulit. Ini hal yang sama. Sama kayak kalian masing-masing.
Kalian pasti punya ukuran sepatu, tinggi badan, umur, nama, itu adalah variabel. Ingat ya, itu adalah variabel. Sedangkan fungsinya, objeknya, apa yang bisa mereka kerjakan, misalkan ya, kalian bisa menangis, kalian bisa ketawa, kalian bisa makan, kalian bisa lari, kalian bisa main game, itu semua disebut dengan fungsi atau tingkah laku. Oke? Jadi diingat sekali lagi, seluruh objek ini punya variabel, dan seluruh objek ini punya fungsi ataupun tingkah laku. Nah, gabungan ini semua yang kita sebut tadi dengan kelas perempuan, kelas girl. Oke? Jadi diingat, setiap objek pasti punya variabel, setiap objek pasti punya fungsi atau tingkah laku. Atau kita bisa kategorikan bahwa kelas ini punya variabel dan punya fungsi atau tingkah laku atau metode. Diingat, pada dasarnya karakteristik utama di sisi objek itu dia punya kondisi atau atribut. Nah, kalau atribut, variabel, orang sering sebut juga dengan state. Jadi pada istilah state di Java paham itu artinya atribut ya. Atributmu kan ada nama tadi, ada tempat tanggal lahirmu. Nah, kalian pasti beda-beda itu variabelnya. Ada yang satu lahir di Makassar, ada satu yang lahir mungkin di di Kalimantan dan seterusnya. Nah, tapi kalian punya sama atributnya, apa itu? Tempat tanggal lahir. Behaviornya kalian pasti punya juga behavior, bisa jadi gitu ya. Semuanya pasti punya emosional, tertawa, menangis dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebut, kalau disebutnya tingkah laku atau fungsi, orang juga biasa kita kenal dengan behavior. Jadi ini istilah-istilahnya ya, state, atribut, variabel, itu sama gitu. Ya. Kemudian metode, fungsi, behavior, itu sama nih. Istilah lainnya gitu semua. Tapi intinya yang biasa orang kenal itu adalah satu metode, satunya adalah atribut. Nah, kalau kita bercerita motor gitu ya, bercerita ki motor, state-nya atau atributnya apa saja? Mereka pasti punya atributnya, rodanya, sadelnya, jerujinya, warna motornya, gitu ya. Kemudian behaviornya motor apa? Pertama, bisa kita naik kecepatannya, bisa kita belok kiri, bisa kita belok kanan. Tidak mungkin itu motor tidak ada yang bisa dikasih belok ke kiri, cuma lurus-lurus saja, nampak pakai tembok. Jadi tingkah lakunya setiap motor itu sama, bisa kita pakai belok kiri, belok kanan, kasih naik kecepatan, kasih turun kecepatan dan seterusnya. Nah, kalau kita tuangkan dia ke dalam sebuah table, contohnya akan seperti ini. Objek mobil, dia pasti punya atribut, manufakturnya dibikin sama siapa, entah Toyota kah, entah ada Daihatsu kah, entah Mitsubishi kah, warna, bisa jadi ada warna merah, biru, dan seterusnya. Tipe transmisinya, entah manual kah, atau otomatis kah, tingkah lakunya bisa berbelok, mengerem, mempercepat. Objek misalkan singa, nah pasti ada atributnya, beratnya si singa, warnanya si singa, gitu ya. Jinak atau jenisnya dia liar. Tingkah lakunya, dia mengaum, dia bisa tidur, dia bisa berburu. Nah, jadi secara garis besar, bisa kita katakan juga contoh ya, misalkan kalau saya membuat resep itu sebenarnya adalah kelas. Ya, ibaratnya saya bangun resep kue gitu. Nah, kue yang dibuat itu adalah objek. Nah, resep ini kan bisa jadi seperti ini nih. Ada bahannya di dalam, ada cara membuatnya di dalam, tapi yang keluar nanti itu ada berbagai jenis kue. Ada kue 1, ada kue 2. Belum tentu juga dengan resep yang sama di tangan-tangan teman-teman ketika memasak belum tentu semua isinya sama, gitu ya. Tapi dia menggunakan resep yang sama, tapi jenis ataupun model kuenya ya itu bisa jadi berbeda atau bisa jadi sama, gitu ya. Jadi ada mungkin yang bikin kue tapi resepnya sama, gosong di satu, ada yang satu terlalu keras kayak semen, kalau digigit patah gigi gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau kita bercerita objek dan kelas, nah misalkan ya, saya bikin tadi ya dari kelas mobil, ya, kelas mobil. Nah, variabelnya itu ada nomor platnya, gitu ya, ada warnanya, ada manufakturnya, ada kecepatannya. Ini tadi variabelnya ya. Nah, di masing-masing mobil dia punya nomor plat itu bisa jadi berbeda. Mobil A nya punya plat itu 111, mobil B itu dia punya plat XYZ33. Warnanya si mobil A itu biru, sedangkan warnanya si mobil B itu merah. Warnanya
manufakturnya si mobil A itu adalah Mitsubishi, manufaktur lainnya si apa namanya? Manufaktur lainnya si mobil B itu adalah Toyota. Dan kecepatannya kalau mobil A bisa sampai 50 kilo, kalau si mobil B itu bisa tembus sampai 100 km. Tapi metodenya sama. Mobil A dia punya metode akselerasi, metode B juga dia punya sama, metodenya sama, metodenya akselerasi. Mobil A dia punya metode berbelok, tidak mungkin dong mobil B itu tidak bisa berbelok, sama. Mobil A dia punya metode ngerem, sama mobil B juga dia bisa ngerem. Tapi yang menempel ke variabelnya ini bisa jadi berbeda, gitu ya. Berbeda antar satu sama lain. Jadi kalau ada lagi sini satu objek mobil C, bisa jadi dia punya variabel itu berbeda-beda. Ya. Platnya di sini mungkin 105 gitu ya. Kemudian warna dan seterusnya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita tuangkan dia ke dalam barisan kode di Java. Setelah kalian memahami kelas adalah kumpulan dari objek, dia punya variabel, dia punya metode. Bagaimana penulisannya? Dia dituliskan dengan kata kunci kelas. Kata kunci kelas. Di atasnya kan kita deklarasikan dulu ya. Deklarasikan. Dan ingat kelas itu dia punya modifier. Dia punya modifier. Dan dia punya name. Gitu. Nah, kemarin itu ada yang kalau kita perhatikan baik, kalau menulis itu ada tulisannya public. Gitu ya. Nah, public ini adalah modifier. Gitu ya. Public, misal, kemudian nama kelasnya apa? Misalkan hitung. Hitung, public, hitung, dan seterusnya. Berarti kelasnya adalah hitung. Dan seterusnya. Tapi secara garis besar, pendeklarasinya itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menuliskannya kayak gimana nih? Contoh, saya bikin kayak kelas mobil ya. Simpel sih, tinggal kita nulis gini. Public, kelas mobil. Modifiernya adalah public, nama kelasnya adalah kelas mobil. Bisa dipahami ya? Jadi nantinya kalau ini disimpan, simpannya dengan nama mobil titik Java. Nah, untuk menciptakan kelas, ini yang kalian pelajari kalau dia dituliskan ke dalam UML. Nah, jadi ada namanya Unified Modeling Language. Ini juga kalian bakalan pelajarin dan kalian implementasikan pada saat nanti nulis skripsi. Ini saya sudah jelaskan singgung nah, jadi paling tidak nanti kalian agak mudah nanti nulis skripsi misalkan ketika kalian disuruh mendokumentasikan data dari codingan kalian. Nah, modelnya kayak gini. Jadi kelas, nama kelas. Nah, kalau ada dibikin kode kayak begini ya, dibikin kayak gini. Dan kelas bodinya, kelas body itu yang ini isiannya ke dalam. Jadi ini itu adalah nama kelas. Nama kelas. Yang ini itu adalah atributnya. Atribut ataukah variabelnya. Sebenarnya ada lagi satu di bawah. Kalau UML itu dia 3 kotak ya. 3 kotak. Jadi dia akan jadi seperti ini sebenarnya kalau di UML. Nah, yang ini tadi adalah nama kelas. Nama kelas. Yang ini tadi itu adalah atributnya. Sorry kalau jelek sekali menulis pakai anu ya. Agak susah juga. Nah, kemudian di sini adalah metodenya. Metodenya ataukah fungsinya. Gitu. Jadi kalau seperti ini kita bisa tuliskan kelas siswa, ya, kelas siswa. Berarti di sini nih bisa kalian lihat ya, kelas siswa. Ini berarti nama kelasnya adalah kelas siswa. Jadi pada saat dituliskan begini dia, kelas siswa, gitu ya. Yang di sini apa? Variabelnya, nama string, jurusan string, NRT, integer. Jadi kalau dituliskan berarti string nama, string jurusan. Ini ya, string nama, string jurusan. Kemudian integer NRT. Gitu. Bisa dilihat ya. Nah, kalau di sini nanti ada metodenya, misalkan di sini adalah berlari gitu ya. Berlari gitu ya, berlari. Berarti kita akan nambah di sini namanya void main atau metodenya di dalam ada namanya berlari. Jadi
Sebentar, kalau di praktikum kalian melihat contoh seperti ini, adik-adik sekalian, kalian sudah bisa menuliskan ini menjadi sebuah bahasa pemrograman. Ataukah kita balik dari sini, ataukah kita balik ya? Ataukah kita balik dari ini, kalian bisa tuliskan menjadi dokumentasi UML kelas diagram. Bisa ya? Jadi ini nama kelasnya, ini atributnya, ini metodenya. Jadi kalau di sini nanti kalian dapat kayak begini, dapat kayak gini, saya minta coba buatlah ke dalam UML kelas diagram. Kalian bisa juga buat. Gitu. Nah, kalau di sini kelas siswa berarti di kotak pertama gini. Nah, kemudian atributnya string nama, jurusan, NRP, berarti yang ini adalah atribut, berarti dituliskan ke kotak yang kedua. Kotak yang kedua. Kalau yang ada metodenya berarti dituliskan ke kotak yang ketiga. Jadi karena di sini kotak itu ada satu, ada kotak dua, ada kotak yang ketiga. Nah, untuk memanggil objek dari satu kelas atau membuat objek dari satu kelas, ini harap diperhatikan. Kalian cukup memanggil dengan perintah atau ada keterangan namanya new. Jadi ingat sekali lagi, kapanpun kalian ketemu pemrograman C kah, C# kah atau apakah ya, kalau dia basisnya objek, kalian dapat Java juga, misalkan kalian basisnya objek, gitu ya, dan membentuk sebuah objek yang baru, pasti selalu ada kalimat gini, new. Ada kalimat text new. Nah, contoh, kita lihat seperti ini di bawah. Siswa A sama dengan new siswa. Artinya apa? Saya bikin variabel A, ini ya. Saya bikin objek A, gitu ya. Objek A dari kelas yang bernama siswa. Nah, itu ya. Jadi bagaimana menuliskannya dalam sebuah statement kayak gini, nama kelas, baru apa nama variabelmu, new apa nama kelasnya. Jadi diulangi di sini, nah, di ujung sini dengan di sini itu diulangi. Diawali dengan sama dengan new. Jadi kita bikin satu variabel dari kelas. Jadi seperti ini ya. Misalkan saya mau bikin lagi variabel baru dari siswa, jadi saya tinggal bikin lagi siswa, gitu ya. Siswa baco, misalkan ya, baco sama dengan new siswa. Nah, jadi ingat yang ada kalimat new-nya, dan ini adalah variabel objek. Ini adalah kelasnya. Ini adalah kelasnya. Oke, lanjut. Nah, kalian akan dapat mungkin contoh codingan yang kurang lebih seperti ini. Kelas siswa tadi, string nama, jurusan, NRP. Jadi kelas siswa, string nama, jurusan, NRP. Nah, ini dalam satu program ya. Kalian bisa lihat ya, nama programnya ini adalah siswaku.java. Siswaku.java. Kelas siswa. Kelas siswa. Kemudian kita bikin lagi satu kelas namanya kelas siswaku. Nah, kelas siswa dan siswaku ini saling terhubung dengan cara apa? Kalian bisa lihat siswa A ini lahir dari kelas siswa, di mana A ini ada di dalam codingannya kelas siswaku. Bisa dilihat ya. Nah, saya akan bisa mengisi, bagaimana caranya mengisi variabelnya ke dalam kelasnya siswaku. Nah, kita tinggal panggil A titik nama, misalkan Rani, A titik jurusan, misalkan adalah telekomunikasi, A titik nomor induk pokoknya adalah 7214. Gitu. Jadi paham ya? Jadi ini variabelnya. Jadi kalau besok di sini variabel tak, misalkan adalah tadi baco, gitu ya, baco, gitu ya. Nah, bacoknya ini berubah jadi baco titik nama, baco titik jurusan dan seterusnya. Jurusan. Baco titik jurusan. Jadi bisa dilihat. Nah, ini dan ini ya, ini yang bisa kalian lihat ini. Ada nama, jurusan, NRP, dapatnya dari mana? Dari ini. Ya, dari ini turun bawah. Jadi pastikan Ki selalu penamaan variabel yang dipunya sama si kelas, gitu ya, si kelas apa namanya, si kelas utama yang kita pakai menjadi sebuah objek itu harus sama. Jadi kalau misalkan di sini namamu, berarti di sini A titik namamu, gitu ya. Kalau di sini berbeda Ki namanya dengan di sini, ini pasti bakalan error. Nah, bagaimana caranya dia dicetak? Ya sama. Kalian manggil dengan nama variabelnya A titik nama, kemudian A titik jurusan, dan
A titik NRP kalau kita mau dia dicetak. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya, adik-adik sekalian. Jadi, kelas siswa, saya akan bikin, kemudian contoh objeknya saya akan isi. Gitu ya. Nah, pada saat saya jalankan, saya eksekusi, akan keluar nanti. Karena saya fungsinya saya cetak ya, nama adalah A titik nama. A titik nama itu adalah Rani. Gitu ya. Jurusan itu adalah Telkom. Makanya di sini nanti muncul Telkom. Cuman saya nggak kasih spasi ya. Makanya dia di sini agak bergabung di tulisannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada hal yang penting mesti kalian perhatikan di sini. Pada saat di objek dan kelas, ketika kalian ngebuat satu file Java, bisa jadi akan terbentuk dua kelas. Kenapa bisa? Satu ada sebagai kelas utama, satu sebagai objek. Nah, walaupun kita simpan dalam satu file yang sama, gitu ya. Walaupun kita taruh dalam satu file yang sama, misalkan gini, ini saya ketik ke dalam contoh objek Java, tapi pada saat saya compile akan terjadi dua kelas, contoh objek titik kelas dan siswa titik kelas. Gitu. Saya coba kasih lihat contohnya ya, langsung, biar lebih enak, gitu ya. Biar lebih enak, kita coba praktik. Jadi satunya dengan nama kelas, gitu ya, nama kelasnya. Namanya adalah contoh objek. Nah, saya coba buka sintaksnya di sini. Saya share layar, semoga kelihatan semuanya. Layar saya kelihatan? Oke, kelihatan jadi. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya, sama codingannya. Perhatikan baik. Ini saya simpan hanya dengan nama contoh objek titik Java. Gitu ya, contoh objek titik Java. Filenya, gitu ya. Saya coba buka lagi. Ini saya hapus kelasnya dua-duanya. Bisa dilihat hanya satu file. Ya, hanya satu file. Namanya adalah contoh objek Java. Gitu ya. Contoh objek Java. Pada saat saya compile, kita compile ya. Kita lihat di sampingnya. Ini mestinya kejadian ada dua kelas yang akan dibentuk. Nah, lihat, perhatikan ke sebelah kiri, tiba-tiba berubah jadi ada dua kelas. Gitu ya. Ini saya hapus ulang lagi, saya ulangi. Saya compile, diperhatikan yang di sebelah sini, saya compile, jadinya akan ada dua kelas. Bisa dilihat ya, semuanya. Nah, bisa dilihat. Jadi, ini kelas siswa, ini kelas objek. Jadi ingat saya pembatasnya di mana ini. Ini dengan ini. Gitu. Paham ya modelnya? Jadi nanti kalau kalian menuliskan kelas siswa, kemudian ada lagi kelas kelas kampus, kelas apa namanya mobil dan lain-lain, tapi dalam satu file Java, gitu ya. Bisa jadi akan ada 3 kelas yang akan tereksekusi jadi. Kenapa bisa? Karena struktur codinganmu kok sudah set kayak gini. Nah, data yang ini pun dia sudah baca, bisa dari mana? Dari yang di bagian atas. Jadi ini kelebihannya di Java, kalian bisa bikin satu file teks untuk Java, di kelas itu bisa kalian eksekusi ada 2 file jadi. Ya. Lanjut lagi. Saya share ulang lagi. Nah, ini gunanya kelas, kita bisa pakai kalau membuat satu model variabel, kalian tidak perlu lagi capek-capek membuat satu file Java lagi, satu kelas lagi. Selama ini kan yang dipelajari adalah setiap satu file Java menghasilkan satu file kelas. Sekarang udah bisa kita bikin satu file Java ini bisa menghasilkan 2 kelas, 3 kelas, dan seterusnya. Nah, lanjut. Misalkan saya mau bikin fungsi untuk kotak gitu. Jadi bisa sebenarnya dengan cara yang sangat mudah. Kita bikin dulu variabel, bikin dulu kelas kotak namanya. Perhatikan ya, kelas kotak. Kemudian dalamnya ada variabelnya, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tinggi. Kan kalau kotak kan dia punya panjang, dia punya lebar, punya tinggi.
Kalau kita bercerita misalkan persegi, berarti dia cuma punya sisi, gitu ya. Nah, sisanya saya akan pakai dia di proses perhitungan. Proses perhitungannya bagaimana ya? Simple. Saya tinggal bikin di kelas demo kotak, kemudian kotak K, panggil ya. Jadi saya bikin variabel K. Nah, saya panggil variabel yang ada dari kotak, gitu ya. Variabel yang ada di kotak, di mana K ini dia punya variabel panjang nih dari turunan di atas ya. K titik panjang, K titik lebar, K titik tinggi. Dan saya akan eksekusi dia dikalikan ke dalam, kemudian akan mendapatkan hasil dari volumenya. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi, gitu ya. Nah, ini perhatikan penamaan ini harus sama dengan ini. Jadi nanti kalau praktek beda ki hasilnya ini dengan yang ini, pasti akan error. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau 4, 3, 2, 1 ini saya mau bikin dia jadi fungsi penginputan? Ya simple. Kemarin kan sudah belajar fungsi penginputan ya. Bisa pakai scanner. Kemudian ini titik panjangnya nanti dibaca atau dibikinkan fungsi inputnya. Nah, kayak gini nih. Kalau saya mau bikin dia dalam bentuk penginputan, nah, simple, kita tinggal bikin seperti ini. Ya. Jadi, K panjang titik input. Nah, berarti K panjangnya ini bukan lagi langsung dikasih nilai gitu ya. Tapi kita bikin dia fungsi penginputan. Sama juga, K lebar. Kita bisa bikin dia di input. Gitu ya. Ini fungsi-fungsi inputnya. Tapi ingat, mengimport, scanner. Gitu ya. Bisa dipakai untuk scanner. Jadi tinggal kita panggil saja fungsi kelasnya scanner. Ini dia kan. Scanner input. Ya, perhatikan, coba ini baik-baik ini fungsinya scanner. Scanner input sama dengan new scanner. Apa artinya ini? Variabel input atau objek input ini adalah hasil dari kelas scanner. Perhatikan, ada enggak kelas scanner di sini yang kita bikin? Tidak ada toh? Dapatnya dari mana itu kelas scanner? Dari file header yang kita import. Itu. Jadi Java itu sudah bikin sebuah, kalau kalian perhatikan itu import Java titik scanner, berarti itu sebenarnya ada satu kelas yang kita panggil. Java titik bla 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 ke belakangnya. Berarti itu semua pasti ada satu kelas yang dipanggil. Ya, ada satu kelas yang dipanggil. Kurang lebih seperti ini ya, kalau kita bikin dia dalam model penginputan. Hasilnya kalau kita lihat akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan akses metodenya? Nah, ini yang juga harap diperhatikan. Metode bisa kita pisahkan. Ini kan metodenya panjang kali lebar kali tinggi di dalam kelas yang dieksekusi. Nah, kelas eksekusi itu taunya dari mana? Sekali lagi, kelas eksekusi itu ditaunya dari yang ada main-nya. Perhatikan, semua yang ada main itu adalah kelas utama, kelas eksekusi. Saya sebutnya kelas eksekusi atau objek eksekusinya. Ada main-nya. Itu. Sekarang bagaimana? Bisakah ini fungsi panjang kali lebar kali tinggi ditaruh di kelas? Bisa. Bisa lihat contoh di atas. Oke. Saya bikin kelas kotak. Di mana fungsi pencetakannya atau metodenya? Nah, kalau kalian perhatikan ini ya. Ini tadi yang saya bilang metode. Gitu ya. Berarti kelas kotak ini kalau dibikinkan di UML seperti ini ya. Kotak tadi. Yang kembali lagi menjadi 3. Gitu ya. Apa namanya di sini? Kelas kotak. Gitu ya. Kelas kotak. Nah, kemudian ini variabelnya. Ya, ini variabelnya dituliskan di sini. Jadi panjang. Panjang titik 2 double. Dan seterusnya. Kemudian metodenya apa? Metodenya di bawah sini. Metodenya adalah cetak volume. Cetak volume. Nah, jadi tahu ya, kalau ini didokumentasikan dalam UML begitu caranya. Apa nama kelasnya, apa nama variabelnya, apa metodenya. Nah, kalian perhatikan metodenya ini ada di mana? Di dalam kelas tersendiri. Dan di eksekusi utama bagaimana caranya dipanggil? Sangat gampang. Kalian tinggal memanggil apa nama metodenya di sini. Nama metodenya adalah cetak volume. Makanya ketika dipanggil K.1 cetak volume. Nah, bisa dilihat ya. Jadi pada saat saya mengisi nih, saya bikin objek ada berapa? Ada K1 new kotak, K2 new kotak, K3 new kotak. Berarti ada objek K1, K2 dan K3. K1 dia punya variabel panjang ada 4 nilainya.
lebarnya K1 itu ada 3, tingginya K1 itu adalah 2. Nah, jadi 4 ini, 4, 3, 2, 1 akan dikirimkan ke kelas yang di atas. Dan dari hasil atas ini akan dicetak di sini, di bagian bawah. Jadi begitu caranya kalau di belakang proses di belakang komputer. Gitu. Jadi K1 cetak volume, berarti saya memanggil metodenya dari kelas kotak. Gitu ya, kelas kotak dengan namanya cetak volume. Jadi kalau prosesnya itu dia akan begini. 432 ini akan dikirim ke atas, kemudian dari atas akan kirim kembali ke bawah. Karena kita memanggil fungsi cetak volume. Gitu ya. Nah, makanya pada saat saya cetak, bisa dilihat hasilnya di sini ya. Volume kotak untuk K1 itu adalah 24. Dapatnya dari mana? 3 dikali 4 dikali 2. 3 kali 4, 12 dikali 2, dapatnya 24. K2, 6 kali 5 kali 4. Berarti 6 dikali 5 kali 4, 30 kali 4 dapatnya 120. Nah, tapi alur prosesnya itu begini ya. Ini dikirim ke atas, atas kirim kembali ke bawah. Nah, ini secara garis besar saya rangkum, ada bahasa namanya kelas, ada bahasanya namanya objek, ada namanya atribut dan metode. Ini saya sudah kasihkan kita. Kelas itu sudah dipahami nih. Artinya adalah pemodelannya dari satu objek atau kumpulan dari objek. Objek ini adalah perwujudannya dari si kelas, dia punya behavior. Atribut itu adalah elemennya ya, ada nama. Kalau kalian ya, nama, ukuran sepatu, tempat tanggal lahir. Metode ya kayak tadi yang saya ceritakan, ada fungsi tambah, fungsi kurang. Ada metodenya kalian misalkan makan, berlari, kalau mobil belok kiri, belok kanan. Konstruktor ya, tipenya, misalkan atributnya dia public atau apa dan seterusnya. Kemudian ada namanya package. Nah, kalau package ini kita sebut dengan folder pengelompokannya. Jadi misalkan kalau kalian nanti belajar lebih lanjut dari ini, namanya pakai Android. Android itu nanti akan terdiri dari package. Sama kalau kalian belajar kemarin C Sharp sudah ya. C Sharp itu pasti package karena dia folder. Dalam folder diklik baru ada lagi anunya, tempat inputan kodenya. Begitu kan? Nah, isian foldernya itu adalah package. Nah, kita akan sentuh hak aksesnya. Nah, jadi tadi kan udah dapat tuh public static void main, public class demo kotak. Nah, ini adalah kata public itu adalah hak akses. Apa maksudnya public? Public itu adalah variabel atau metode yang bisa dilakukan dari luar kelas. Privat artinya adalah variabel atau metode yang kalian tidak bisa akses dari luar kelas. Jadi kalau kita bercerita tadi nama string, jurusan string, nomor induk pokoknya integer. Kalau dia ada pakai tanda plus itu artinya public. Ingat nah, kalau plus itu artinya public. Minus artinya privat. Artinya nama, jurusan dan NRP ini dia hak aksesnya adalah privat. Sedangkan plus ini semua ini metode ya, metode ini adalah atribut tadi. Ini tadi nama nama kelasnya ini. Nama kelasnya tadi adalah mahasiswa ya. Mahasiswa nama kelasnya. Ini adalah atributnya. Atributnya ini adalah metodenya. Nah, kalau kalian pelajarin plus dan minus itu artinya atribut ini nama, jurusan, dan NRT itu hanya bisa diakses dalam kelas ini saja. Tidak bisa lompat ke kelas yang lain. Perhatikan kita tadi ada dua kelas yang jadi ya. Kalau saya tadi eksekusi ke satu file Java, tadi ada jadinya dua kelas. Kalau kita setnya tadi adalah minus atau dia privat, ini kelasnya akan bisa diakses ke kelas yang satunya. Gitu. Kalau kita set dia plus di sini, kalau ada tanda plus begini artinya dia public. Nah, ini yang mesti dipahami untuk di modifier ataupun hak akses. Kalau privat, di kelasnya yang sama, itu bisa diakses. Kelas sama itu artinya satu file Java yang sama. Ya. Satu package artinya adalah satu folder yang sama, dia bisa akses. Gitu ya. Kalau protected, di kelas yang sama, masih bisa juga diakses. Public, bisa juga. Intinya kalau dia masih di kelas yang sama. Perbedaannya adalah di sini. Kalau kita set datanya di protected ya sama public itu bisa semua, mau kok di folder yang berbeda, mau kok di folder yang sama, mau kok di file yang sama, bisa semua diakses, dia punya variabel dan data. Bedanya kalau privat dia hanya bisa diakses di kelas yang sama, sedangkan package
kemudian subclassnya, dan package non subclassnya itu kita tidak bisa akses datanya. Ini ya, tingkatannya seperti ini. Jadi satu file dengan file lain itu bisa saling bertukar data. Nah, untuk di hak akses, kalian bisa memanggil data, contoh ya, kalau misal seperti ini. Saya bikin satu variabel namanya string nama, string jurusan, string NRP. Kemudian saya bikin metode untuk memanggil nama, memanggil jurusan, memanggil NRP. Kemudian NRP sama dengan NRP. Ini nanti akan punya kesalahan. Kenapa? Nama variabel objeknya itu sama, tidak boleh. Nah, makanya kita kasih solusi dengan cara apa? Dengan menggunakan perintah this. Ya, jadi this ini dipakai pada saat kalian buat objek dengan kelas untuk memakai objek yang ada dari atas sekarang. Contohnya kayak gini. Jadi kalau namanya sama, nama variabelnya sama, untuk diisikan, kalian bisa pakai perintah this. Oke. Nah, kemudian di sini juga sama, public string get nama, saya set this, semua pakai this. Jadi pada saat saya memanggil ini ya, mhsm sama dengan new mahasiswa, artinya saya bikin variabel objek m dari kelas mahasiswa dengan isiannya ada namanya Ahyar 0923 18 Islam. Berarti ini akan otomatis mengisi ke sini nama, ini ke nim, ini ke string m, gitu ya. Kemudian ini ke agama. Itu ya, bisa dilihat modelnya. Nah, ini disebut dengan konstruktor. Yang ini disebut dengan metode. Ingat, karena ada fungsi return. Semua ya, metode, fungsi, itu dia ada kata kuncinya void, ada kata kuncinya return, itu semua metode. Mengirimkan nilai, berarti ini kan fungsi. Kalau ini berarti ngeset variabel. Ngeset variabel berarti konstruktor. Nah, perhatikan di sini, ini tadi saya set dia privat. Privat. Artinya apa? Nama, NIM, PTL, dan agama ini tidak bisa diakses sembarangan. Dia hanya bisa diakses di dalam kelas objek. Jadi kalau saya bikin lagi kelas yang baru, misalkan kelas objek 5. Objek 5 ini tidak bakal bisa baca nama, NIM, PTL, dengan agama. Kalau kalian tidak menuliskan privat di sini, secara otomatis Java itu akan baca bahwa nama, NIM, PTL, dan agama ini dia bertipe public. Gitu ya. Kalau kalian menuliskan di sini protected string nama, baca lagi kembali ini. Bagaimana kalau protected? Protected hanya bisa dibaca di kelas yang sama, package yang sama, subclassnya. Namun kalau berbeda folder, berbeda subclass, dia tidak bakal bisa baca. Gitu. Ya. Nah, ini contoh akses yang lain. Ya. Adik-adik perhatikan di sini ada dua kelas, gitu ya. Dua kelas. Satu kelas buku, satunya kelas karangan. Metodenya ada dua untuk kelas buku. Apa itu? Metodenya ada isi, dan metode yang kedua adalah cetak layar. Isi itu adalah menampung isi ke dalam judul, kemudian menampung isi dua ke dalam pengarang. Ya. Kemudian metode untuk cetak layar, dia berisi fungsi untuk mencetak data. Di mana kalau judulnya tidak kosong dan pengarangnya juga tidak kosong, maka kita akan memasukkan judul ke dalam judul, pengarang ke dalam pengarang. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat kita eksekusi, ingat karena di eksekusi ada pasti perintah main, gitu ya. Kita ambil, perhatikan buku A, B, C, D, ya, buku A, B, C, D. Saya bikin berarti variabel buku A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Dia adalah A, B, C, D ini adalah objek yang dilahirkan dari kelas buku. Perhatikan ya, kelas buku. Berarti pada saat saya isi kayak gini, A titik isi, berarti saya bikin A, objek A ini dengan isi. Dengan isi, di mana isinya itu adalah pemrograman Java, kemudian Asep Herman Suryanto. Isi ini berarti memanggil metodenya yang di sini. Nah, perhatikan gini metodenya di sini. Di mana metodenya itu berisi adalah isi satu itu adalah judul, isi dua itu adalah pengarang. Nah, perhatikan ini dikirim ke sini, yang ini dikirim ke sini, gitu ya. Saya coba ganti warnanya biar agak enak kalian lihat. Nah, ini dikirim ke sini,
Ini dikirim ke sini. Kemudian isi 1 disimpan ke dalam judul. Berarti pemrograman Java ini sekarang ditaruh ke isi, di mana pemrograman Java ini akan disimpan ke dalam variabel judul. Gitu ya. Kemudian Asep Herman Suryanto akan ditaruh ke isi, di mana isi ini akan ditaruh ke variabel pengarang. Gitu. Ya, variabel pengarang. Kemudian perhatikan lagi, A cetak layar. Nah, A cetak layar. Di mana tadi fungsi yang di atas? Judul nol enggak? Tidak kan? Pengarang nol enggak? Tidak kan? Karena ada isinya. Judul kan ada isinya tadi. Isinya apa? Pemrograman Java. Sedangkan pengarang isinya adalah Asep Herman Suryanto. Makanya dia akan cetak sistem .out.println judul pengarang. Makanya akan keluar judul sama dengan pemrograman Java. Pengarang sama dengan Asep Herman Suryanto. Pada saat ini dicetak. Ini di bagian bawah. Bisa dilihat ya, kelihatan jadi layarnya ini. Nah. B dengan B isi. Nah ini perhatikan gini 0 0. Nah ini perhatikan 0 0. Berarti isi yang di objek B ini akan dilempar ke atas. Namun karena dia 0, makanya nanti pada saat kita cetak judulnya 0. Gitu ya, judulnya 0. Ya bisa dilihat. Pengarang kenapa bisa dia tulis Johan Ahyar, karena data yang sebelumnya ini dia ambil dari data yang ada sudah dicetak di data yang ada sebelumnya. Nah, di bagian mana? Ada di bagian sini. 00 sebenarnya tidak akan dieksekusi. Jadi ingat ya, 00 ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena datanya kosong. Sekali lagi ada fungsi di atas 0, pengarang 0, gitu ya. Judul 0 dan pengarang 0, berarti ini tidak ada eksekusi. Lompat ke bagian C, gitu ya. C, isi 0, Johan Ahyar. Makanya pada saat kita cetak, judul 0, pengarang, Johan Ahyar. Lanjut, cetak lagi fungsi D. Nah, pemrograman web, kemudian 0. Makanya judulnya di sini pemrograman web, pengarangnya 0. Kalau dia 00, dia akan cetak. Karena apa? Ada fungsi if di atas. Ingat, ada juga yang kalian akan temukan seperti ini, statik. Nah, ini adalah deklarasi dari metode statis, di mana variabel ini dia global. Nah, ini juga sebenarnya kalian sudah pelajari mestinya. Ada namanya variabel global dan variabel lokal. Toh? Global berarti bisa diakses semuanya, lokal itu hanya bisa diakses dalam satu fungsi itu. Sama Ji, itu juga ada di dalam misalnya pemrograman orientasi objek. Kalau kalian set dengan kata kunci statik, gitu ya. Berarti variabel ini bisa bisa dia bersifat statis dan hanya bisa diakses dalam data yang sifatnya statis juga. Gitu. Dan ditempelkan kata kunci bis. Nah, contoh mungkin kayak gini ya. Bisa dilihat lagi, saya bikin kata kelas coba. Ya, kelas coba 4. Kemudian saya bikin satu fungsi, metode namanya adalah info. Ya, bisa dilihat metode namanya info. Pada saat saya panggil coba A4, ini ya, A4 berarti nilai sama dengan nilai, di mana nilainya ini pasti mulai dari 0. 0 di plus-plus kan, ini ada 0 plus-plus kan, berarti dia keluar nanti adalah 1, dari startnya adalah 1, kemudian dia panggil lagi, startnya dengan 5, dia akan cetak berapa, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau pemanggilan satu model kelas? Ini contoh sederhana. Kalau kita bikin statik, ya, statik integer x dengan y sama dengan 20, berarti ini fungsi kata statiknya. Ketika kita panggil, langsung dipanggil saja. Kalau dia dipanggil dalam bentuk variabel yang sama, kita tidak perlu pakai dia kata kunci dis. Kita tinggal panggil dia misalkan b titik x itu sama dengan 25. B titik Y sama dengan 55. Nah, tapi pada saat kita cetak di awal, X dengan Y itu adalah 10 dengan 20. Dapatnya dari mana? Dari atas. Sedangkan B, X25 dan Y25, datanya akan ditimpa dan digantikan. Makanya pada saat kita cetak A dan X yang kembali, yang baru, akan keluar nilainya 25 dan akan keluar nilainya 55. Gitu. Nah, ini nanti kalian coba latihannya. Jadi
kalian coba nanti latihan. Jadi ada dua ini hadiah yang kalian akan bawa pulang. Kalian buat ini nanti coding di rumah, gitu ya. Dengan fungsi kalian bikin dalam bentuk apa namanya, dia bisa diinput, gitu ya. Nah ini jawabannya sebenarnya sudah ada saya set di belakang, cuman ini masih dalam bentuk statik, di mana nilainya sudah ada memang nih, gitu ya. Saya mau kalian bikin dia dalam dalam model yang bisa di-input. Ya. Nah, jadi hadiahmu itu ada dua untuk kalian kerjakan. Pertama ada aplikasi kelas dan objek untuk mencari luas lingkaran sama mencari volume kubus. Nah, jadi bikin dulu satu kelas lingkaran, gitu kan? Nah, di dalamnya kelas lingkaran itu apa? Ada jari-jari, berikutnya jari-jari. Terus kelas luas lingkaran. Nah, eksekusi ini bagaimana metodenya? Kan tinggal dipanggil, toh. Panggil ki, bikin dulu objek, misalkan A titik lingkaran, toh. Baru panggil ki A titik jari-jari, baru input datanya jari-jari, panggil ki metodenya untuk dihitung. Sama aja dengan yang sebelumnya tadi. Intinya saya minta kalian coba bikin kelas dan objek untuk luas lingkaran dan volume kubus. Harus berarti ada satu file Java yang kalian bikin menghasilkan dua kelas. Sedangkan untuk hadiah nomor 2, kalian kerjakan latihan satu yang ini, bikin ini dalam bentuk yang bisa di-input. Yang di-input itu apa? Namanya, jurusannya, dan NIM mahasiswanya. Karena ini kan, ini ya, lihat, ini kan masih saya kasih dalam bentuk statis, langsung ada nilainya. Saya mau kalian bikin dia di-input. Sampai di sini ada pertanyaan untuk objek dan kelas, atau ingat kepalanya, ya, lumayan. Kelas dan Java intinya kalian praktek. Kalau kalian praktek kan pasti memang agak bingung, tapi secara garis besar itu overall dia cuma bagikan di mana satu fungsi metodenya, mana satu fungsi untuk di sisi objeknya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Anyone? Anyone? Someone? Somebody?